Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustari S. Lamada MT selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu komputer. Perkenalkan, nama saya Irmayana Nim 202095000019, kelas PT IKD, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kriptografi. Yang pertama, kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang memadukan dua kata yaitu kriptos dan grafin. Kriptos yang berarti tersembunyi atau rahasia dan grafin yang berarti menulis. Makna kriptografi adalah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang dijaga kerahasiaannya. Kriptografi adalah cabang ilmu tentang cara-cara pengamanan data. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara agar data yang dikirimkan tetap aman dari pengirim ke penerima tanpa melalui gangguan dari pihak ketiga. Terdapat konsep dalam kriptografi. Yang pertama, enkripsi, yaitu proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Yang kedua, dekripsi. Kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Materi kedua, dasar kriptografi. Yang pertama, terdapat prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain. Yang kedua, data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi data yang tidak sah. Yang ketiga, authentication atau keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentifikasi pihak yang mengirim maupun autentifikasi data. Dan keempat, non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah satu pihak untuk penyangkal telah melakukan aksi sebelumnya. Terdapat istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. Yang pertama, plain text atau M adalah pesan yang hendak dikirimkan atau data asli. Yang kedua, ciphertext atau C adalah suatu pesan terenkripsi atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Yang ketiga, enkripsi atau fungsi E adalah proses perubahan plain text menjadi ciphertext. Yang keempat, dekripsi atau fungsi D adalah kebalikan dari proses enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text yang berupa informasi awal. Dan ketiga, yang terakhir, kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Diagram proses enkripsi dan dekripsi dalam kriptografi dapat dilihat pada slide berikut. Adapun notasi pada proses enkripsi dan dekripsi. Yang pertama, proses enkripsi yang merupakan pengoperasian enkripsi menggunakan kunci enkripsi pada plain text menjadi ciphertext. Notasinya dapat dilihat pada slide. Dan kedua, proses dekripsi yang merupakan pengoperasian dekripsi menggunakan kunci dekripsi pada ciphertext sehingga dihasilkan plain text. Notasinya dapat dilihat pada slide. Dan hubungan di antara keduanya dapat dilihat pada slide berikut. Adapun algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci. Yang pertama, algoritma simetris atau symmetric algorithm. Yang pertama, single key algorithm. Kedua, kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi. Yang ketiga, sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang disepakati bersama, dan kunci ini haruslah rahasia, merupakan kunci rahasia atau secret key algorithm. Diagram proses enkripsi dan dekripsi dapat dilihat pada slide. Dan kedua, algoritma simetris atau asymmetric algorithm. Yang pertama, kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi. Menggunakan dua kunci, yakni kunci public dan kunci private. Yang ketiga, kunci public digunakan sebagai kunci enkripsi, sementara kunci
private digunakan sebagai kunci dekripsi. Diagram proses enkripsi dan dekripsi dapat dilihat pada slide berikut. Dan terdapat algoritma berdasarkan besar data yang diolah. Yang pertama, algoritma blok cipher adalah algoritma kriptografi yang bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu. Jadi, dalam sekali proses enkripsi dan dekripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Yang kedua, algoritma string cipher, yaitu algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam satu bait. Jadi, format berupa data aliran dari bit kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Materi terakhir yaitu mode operasi dalam blok cipher. Yang pertama, Electronic Codebook atau ECB. Electronic Codebook atau ECB adalah teknik enkripsi sederhana di mana masing-masing blok diinstruksi secara terpisah. Sifat-sifat dari mode operasi ini yang pertama, sederhana dan efisien. Yang kedua, memungkinkan implementasi paralel. Yang ketiga, tidak menyembunyikan pola plaintext. Yang keempat, dimungkinkan terjadi adanya attach. Skema dari mode operasi ini dapat dilihat pada slide berikut. Dan kedua, cipher block signing atau CBC. Cipher block signing atau CBC adalah salah satu mode operasi blok cipher yang menggunakan vektor inisialisasi dengan ukuran tertentu atau ukurannya sama dengan plaintext. Sifat-sifat dari mode operasi ini yang pertama, lebih aman dari attach dibandingkan mode operasi ECB. Error pada satu ciphertext yang berakibat parah. Yang ketiga, menutupi pola plaintext. Dan keempat, implementasi paralel belum diketahui. Skema dari model operasi ini dapat dilihat pada slide berikut. Itulah presentasi saya mengenai kriptografi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.